Bar, yaitu ketika jalan raya dihancurkan dari luar, semacam ada kurir yang tak bisa lagi melangkah. Jadi ada seorang pria muda yang mengalami kelemahan progresif dari kaki ke tubuh atas setelah infeksi virus. Nah, dalam 72 jam dia tidak bisa berdiri. Ini adalah Guillain-Barré syndrome atau biasanya disingkat sebagai GBS, autoimun yang menyerang mielin saraf perifer, sehingga muncullah masalah baru bahwa ada antibodi menyerang protein mielin P0 dan PMP22. Kalau konduksi saltatorisnya gagal, maka potensial aksi itu harus menyebar kontinu di akson telanjang. Nah, tapi akson perifer tidak dirancang untuk itu, sehingga sinyalnya melambat, bahkan berhenti. Hasil akhirnya paralisis flasid, refleksnya hilang, gagal napas jika saraf phrenikus terkena. Intinya, ini adalah serangan terhadap jalan raya itu sendiri, bukan kurirnya. Solusinya apa? Bisa dengan imunoglobulin 4 atau plasmaferesis yang menghentikan antibodi. Bisa juga dengan ventilasi mekanik jika pernafasan terganggu. Nah, dalam 4-8 minggu remyelinasi alami sehingga fungsinya pulih, nilai tambah dan insightnya kita semakin luas teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa mielin itu bukan pelengkap, tapi ia adalah komponen esensial kecepatan dan efisiensi. Cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya ancaman terbesar itu bukan dari dalam sistem, tapi dari luar yang salah mengenali jalan sebagai musuh. Dan keyakinan kita semakin baru bahwa infrastruktur yang baik itu sering dihancurkan bukan karena kelemahannya, tapi karena ketergantungan sistem padanya. Pesannya apa? Jadi jangan pernah meremehkan jalan raya dalam hidup kita, hubungan, sistem, struktur, karena ketika mereka rusak, bukan hanya perjalanan yang terganggu, tapi seluruh kehidupan bisa berhenti. Pokoknya ini menunjukkan bahwa struktur neuron adalah hasil desain optimal untuk menerima, memproses, dan mengirim sinyal. Ketiga, akson Hillock, yaitu titik awal potensial aksi. Jadi apa sih akson Hillock itu dan kenapa sih lokasinya penting? Jadi akson Hillock adalah daerah transisi antara badan sel dan akson, memiliki ambang batas rendah untuk memicu potensial aksi. Lokasinya penting karena ia bertindak sebagai pengambil keputusan untuk menentukan apakah rangsangan cukup kuat untuk memicu potensial aksi. Lalu kenapa sih akson Hillock itu disebut gerbang kontrol? Karena akson Hillock itu memastikan hanya sinyal penting yang cukup besar untuk mencapai ambang batas yang dikirim ke seluruh neuron. Kemudian apa sih hubungan antara potensial berjenjang dan akson Hillock? Jadi potensial berjenjang dari dendrit dan badan sel itu mencapai akson Hillock, dan jika cukup besar maka akan memicu potensial aksi.